Software yang pertama ada CorelDRAW. CorelDRAW mungkin sudah tak asing lagi ya di telinga kita, karena sebagian besar para desainer menggunakan CorelDRAW untuk mengolah gambar berbasis vektor. Software ini sangat populer loh dan memiliki banyak pengguna. Corel saat ini sudah menjadi aplikasi standar di dalam berbagai keperluan untuk pengerjaan desain di berbagai perusahaan. Sehingga banyak sekolah yang memakai CorelDRAW sebagai standar yang harus diajarkan. Demikian juga di kalangan percetakan, sebagian besar ia menggunakan CorelDRAW. Kenapa software ini wajib kalian miliki? Karena di bidang pekerjaan sangat-sangat diperlukan. Oke, apakah di antara kalian belum punya CorelDRAW? Jika kalian belum punya, silahkan kalian install sekarang dan pelajari lebih dalam. Software yang kedua ada Adobe Illustrator. Serupa ya dengan CorelDRAW, software desain grafis ini juga memiliki kemampuan yang handal dalam mengolah gambar berjenis vektor, seperti pembuatan logo, banner, poster, desain kaos, kartu, dan masih banyak lainnya. Buat kalian yang saat ini sedang mencari aplikasi berbasis vektor selain CorelDRAW, mungkin Adobe Illustrator adalah pilihan yang sangat tepat. Jadi bisa dikatakan software ini adalah salah satu software terpenting yang wajib kalian miliki. Terlebih buat kalian yang suka membuat gambar vektor, maka software inilah yang tepat untuk kalian miliki. Karena software yang satu ini memiliki kemampuan dalam mengolah gambar vektor dengan kualitas yang sangat tajam. Software Adobe Illustrator ini menjadi salah satu pilihan aplikasi yang banyak digunakan oleh desainer. Jadi buat kalian yang belum menginstal, silahkan diinstal sekarang dan pelajari lebih dalam. Software yang ketiga ada Adobe Photoshop. Nah, mendengar kata Photoshop, mungkin yang terpintas di pikiran kita hanya untuk editing foto saja ya, yang biasanya digunakan oleh fotografer. Jika kalian berpikiran seperti itu, tentu saja kalian salah. Karena Adobe Photoshop ini memiliki kemampuan yang handal dalam kebutuhan desain. Kalau berbicara tentang editing foto, dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini Adobe Photoshop lah juaranya. Adobe Photoshop merupakan salah satu software desain grafis yang paling populer sampai saat ini. Meskipun sebenarnya software ini secara khusus dirancang untuk memanipulasi objek atau gambar dan biasanya digunakan oleh fotografer untuk mengedit hasil fotonya agar terlihat lebih menarik. Namun Adobe Photoshop juga sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan desain grafis, seperti mendesain logo, banner, poster, desain kaos, dan kebutuhan desain lainnya. Adobe Photoshop dapat berjalan di Windows dan macOS yang membuatnya menjadi salah satu pengguna terbanyak yang dipakai oleh desainer. Kalian bisa mempelajari banyak sekali tutorialnya di internet atau membeli buku secara langsung yang menyajikan khusus tutorial Adobe Photoshop. Dan biasanya sudah tersedia untuk pemula hingga profesional. Salah satunya di channel ini kalian bisa mempelajari tutorialnya yang sudah saya sediakan, seperti tutorial Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, dan tutorial desain lainnya. Nah, buat kalian yang belum tahu channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini akan fokus pada satu topik saja. Jika kalian suka dunia desain grafis, jangan ragu ya untuk subscribe dan subscribe dari sekarang. Software yang keempat ada Adobe InDesign. InDesign merupakan salah satu software unggulan dalam membuat layout untuk desktop dan mobile. Adobe InDesign sangat ideal untuk penggunaan desain layout seperti majalah online, brosur, ataupun majalah digital. Nah, buat kalian yang suka bergelut di media cetak seperti membuat majalah, brosur, poster, ataupun buku, Adobe InDesign lah juaranya.
karena software ini dapat membantu pekerjaan kita dalam menciptakan hal tersebut. Software yang satu ini menjadi salah satu pilihan software terbaik yang sering digunakan oleh desainer. Maka tak heran jika software desain grafis yang satu ini menjadi andalan bagi perusahaan untuk menciptakan layout media cetak. Software yang kelima ada GIMP. Bagi orang yang awam atau yang masih pemula, mungkin software yang satu ini tidak begitu populer dikarenakan jarang didengar. Padahal software yang satu ini disebut sebagai software alternatif terbaik Photoshop. Software GIMP ini salah satu menjadi andalan para desainer dan fotografer. Selain gratis, software GIMP ini juga bersifat open source, yaitu dapat dikembangkan oleh siapapun. Software ini dianggap sebagai salah satu software desain grafis terbaik karena fiturnya yang lengkap dan mudah digunakan bahkan untuk seorang pemula. Selain itu, kualitas grafis yang diberikan pun sangat jernih, sehingga mampu memberikan hasil desain grafis yang berkualitas. Software yang keenam, Inkscape. Inkscape adalah software alternatif juga yang bisa digunakan dalam membuat vektor. Jika dilihat dari segi fungsinya, Inkscape bisa digolongkan seperti Adobe Illustrator dan Corel Draw. Selain mudah digunakan, software yang satu ini juga bersifat open source, yang artinya pengguna bisa menggunakan Inkscape secara gratis tanpa dipungut biaya. Terlebih, software ini juga tergolong ringan karena tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Nah, buat kalian yang punya laptop dengan spesifikasi yang rendah, software inilah yang cocok kalian miliki. Oke, silahkan diinstal ya. Software yang ketujuh ada Vector Magic. Vector Magic merupakan aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengubah gambar atau foto menjadi vektor. Software ini yang cukup mengagumkan menurut saya, karena software ini dapat mengubah dengan cepat gambar menjadi vektor tanpa harus berlalu lama. Dengan aplikasi Vector Magic ini akan memudahkan para desainer untuk membuat vektor dari sebuah gambar yang memiliki kualitas rendah menjadi kualitas yang tinggi. Software ini juga tergolong sangat-sangat ringan karena tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Buat kalian yang belum tahu software ini, silahkan dicoba langsung ya. Atau kalian bisa lihat contoh tutorialnya pada link di atas. Atau kalian bisa cek juga di playlistnya Coba Ide. Oke, itulah deretan software desain grafis yang dipakai oleh desainer. Software yang sudah saya jelaskan tadi salah satu software terbaik dan terpopuler di tahun ini, yang bisa kalian pilih sesuai dari kebutuhan kalian sendiri. Oh ya guys, jika kalian suka seputar video seperti ini atau yang suka dengan dunia desain grafis, jangan ragu untuk subscribe, karena channel ini akan terus aktif dan fokus di satu topik saja. Dan jangan lupa ya, cek juga playlistnya channel ini untuk melihat tutorial yang kalian cari. Kira-kira software yang mana nih yang bakalan kalian pilih? Komentar di bawah ya.